Shalom Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung. Berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut Bandung pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga baik-baik saja. Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara tetap senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan dan membedah teks firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu dari NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa, bait yang pertama dan yang ketiga. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema usahakanlah dirimu supaya sempurna. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesempurnaan, barangkali kita akan berpikir seperti ini. Apakah mungkin bahwa manusia itu bisa hidup sempurna? Bukankah manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan? Apakah manusia bisa hidup sempurna? Tetapi kita akan membedah nanti sebetulnya apa yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini. Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita hendak memahami bacaan firman Tuhan, kita perlu memahami latar belakang atau setidaknya konteks bagaimana dan apa yang terjadi sampai-sampai surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini bisa dituliskan. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu di Korintus itu sedang terjadi perselisihan antara Paulus
dengan golongan yang membencinya atau yang memfitnahnya. Golongan ini mengatakan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Dia adalah rasul yang nasihat-nasihatnya tidak perlu didengarkan. Hasutan golongan orang yang membenci Paulus ini itu mengguncang jemaat Kristen di Korintus. Karena orang-orang yang membenci Paulus ini rupanya memiliki argumentasi-argumentasi yang bisa meyakinkan jemaat Kristen pada saat itu. Jadi goyah kesatuan atau pandangan bahwa Paulus ini adalah seorang rasul dari jemaat di Korintus. Nah, dalam situasi ini Paulus menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Paulus menjelaskan siapakah dirinya yang sebenarnya di hadapan jemaat Korintus, agar mereka tidak perlu ragu lagi memandang Paulus sebagai rasul. 2 Korintus 13 ayat 11, teks yang kita baca pada hari ini, merupakan salam penutup dari surat Paulus yang kedua, yang sekaligus menjadi penegasan dari nasihat-nasihatnya yang ada di atas. Setidaknya di dalam teks ini ada 4 penegasan Paulus. Penegasan yang pertama adalah tentang bersukacita. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Pertanyaannya, mengapa jemaat Korintus perlu bersukacita? Pada saat itu, jemaat Korintus menghadapi tekanan dari kelompok orang yang membenci Paulus. Tadi kita sudah dengarkan bersama, ada orang-orang yang tidak menyukai Paulus, yang memfitnah Paulus. Nah, jemaat Kristen ini yang ada di Korintus itu mengalami tekanan-tekanan dari mereka. Nah, kelompok-kelompok yang menghasut jemaat Korintus itu memaksa supaya jemaat Korintus itu menolak Paulus sebagai rasul. Dan tekanan-tekanan tersebut membuat jemaat Korintus pada akhirnya tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu pada akhirnya membuat pelayanan jemaat menjadi terganggu. Agar pelayanan jemaat tetap berjalan dengan baik, diperlukanlah suasana sukacita. Bagaimana agar suasana sukacita itu hadir di tengah jemaat? Sekalipun mereka pada saat itu sedang merasakan tekanan dari para pembenci Paulus. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat ke depan. Sekalipun mereka sedang berada di tengah penderitaan, mereka akan menerima kemuliaan kekal. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sempurna, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi di akhir suratnya ini, Paulus menegaskan agar jemaat Korintus dapat membangkitkan suasana sukacita. Karena mereka akan mendapatkan kemuliaan kekal di depan sana. Jadi Paulus mau mengatakan kepada jemaat Korintus, ya daripada bersusah hati, lebih baik bersukacita saja. Toh karena di akhir dari penderitaan ini kita akan menerima kemuliaan kekal. Penegasan yang kedua yang juga menjadi tema kita pada hari ini adalah Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus supaya mereka mengusahakan diri mereka supaya sempurna. Teks Alkitab tertulis demikian. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ada 2 kata yang penting untuk kita bedah di sini, yaitu kata dirimu dan kata sempurna. Kata yang pertama adalah kata dirimu. Kata dirimu di dalam teks ini bukanlah kata ganti orang kedua tunggal, melainkan kata ganti orang kedua jamak.
Artinya kata dirimu bukan menunjuk pada individu atau seorang pribadi, tetapi menunjuk kepada sekelompok orang, dalam hal ini jemaat Korintus. Dalam bagian awal ayat ini kita bisa membaca Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus dengan sebutan saudara-saudaraku. Ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kata dirimu bukan menunjuk kepada satu pribadi, individu, tetapi menunjuk kepada sekelompok orang yang disebut saudara-saudara oleh Paulus. Lalu kata yang kedua adalah sempurna. Kata sempurna dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani katartizo yang berarti melengkapi. Jadi kalau kata melengkapi itu artinya kita belanja sesuatu, misalnya di pasar. Kita belanja buah-buahan dan sayur-sayuran di sana. Dan ternyata waktu kita pulang, ternyata sayurnya tidak lengkap. Nah, makanya kita pergi ke warung yang menjadi langganan kita untuk melengkapi daftar belanjaan buah atau sayur yang belum kita beli di supermarket, kira-kira seperti itu. Nah, jadi katartizo atau sempurna dalam hal ini adalah melengkapi. Ya. Jadi penegasan Paulus yang kedua mengenai kata sempurna ini, maksudnya adalah agar jemaat Korintus dapat hidup saling melengkapi satu sama lain. Ya, seperti potongan puzzle Bapak Ibu Saudara yang harus dihimpun dulu satu persatu agar kita dapat melihat gambaran yang utuh dari puzzle tersebut. Mereka sama seperti puzzle, harus hidup tolong menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ketika ada seorang anggota jemaat merasakan kekurangan, maka jemaat lain yang merasa kelebihan menutupi kekurangan itu. Maka jadilah jemaat ini jemaat yang sempurna. Ya. Mereka diingatkan untuk bisa memiliki gaya hidup seperti murid-murid Tuhan Yesus atau seperti jemaat mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, 34 dan 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang hendak disampaikan oleh Paulus mengenai usahakanlah dirimu supaya sempurna, ya. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna bukan sebagai pribadi, tetapi sempurna sebagai sebuah komunitas atau persekutuan yang saling melengkapi satu sama lain. Lalu penegasan yang ketiga dari Paulus sebelum dia mengakhiri suratnya, Paulus mengatakan, sehati sepikirlah. Ya, di sini dikatakan, sehati sepikirlah kamu. Nah, ini kamunya juga jamak menunjuk kepada mereka sebagai komunitas. Sehati sepikirlah. Hati dan pikiran adalah sesuatu yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu berada di dalam diri seseorang, bukan ada di luar tapi di dalam diri seseorang. Paulus menegaskan agar jemaat Korintus dapat memiliki kesatuan, bukan hanya secara fisik, yaitu saat mereka beribadah saja misalnya, atau saat mereka melayani di gereja. Tetapi kesatuan batin yang dibahasakan oleh Paulus sebagai kesehatian kesepikiran ini, ya. Jadi kesatuan hati, sehati sepikir di sini, itu maksudnya Paulus adalah tentang kesatuan batin. Ya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi sesuatu yang bersifat batiniah. Jadi mereka harus menumbuhkan rasa memiliki dan rasa keterikatan dengan sesama anggota jemaat Korintus lainnya. Jadi kebahagiaan orang lain
adalah kebahagiaan kita juga. Penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan sehati sepikir. Lalu penegasan yang keempat adalah damai sejahtera. Penegasan yang keempat, Paulus mengatakan, hiduplah dalam damai sejahtera atau eirene. Paulus menegaskan agar mereka damai. Damai berarti sebuah situasi di mana tidak ada konflik yang terjadi. Atau kalaupun konflik itu terjadi, itu bisa diselesaikan dan kembali rukun. Pertanyaannya adalah kedamaian yang seperti apa yang sebetulnya harus diperjuangkan di sini. Kedamaian yang diperjuangkan di sini adalah kedamaian yang diwartakan oleh Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, yaitu pulihnya relasi antara Allah dan dunia. Seperti Kristus yang menjadi pendamai antara Allah dan dunia, demikian pula jemaat Korintus, mereka mesti bisa hidup saling berdamai satu dengan yang lain. Ketika mereka dapat hidup bersukacita, hidup sempurna, hidup sehati sepikir, dan damai sejahtera, mereka barulah akan merasakan hadirat Allah Sang Sumber Kasih dan damai sejahtera. Allah yang dekat dan Allah yang selalu menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, melalui pemahaman Alkitab ini, sebetulnya apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada setidaknya 4 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah hiduplah bersukacita. Sekarang ini kita memang berada di tengah situasi yang sulit, situasi yang berat. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti yang diyakini Paulus bahwa ujung dari kesengsaraan ini, ujung dari penderitaan yang dialami oleh Paulus adalah kemuliaan kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa bersuka cita. Kita percaya kepada tuntunan Tuhan di dalam Roh Kudus yang memberikan kita keyakinan bahwa ketika situasi yang menyengsarakan kita ini berakhir, maka kita akan masuk dan merasakan kemuliaan kekal bersama dengan Allah. Hal yang kedua adalah hiduplah sebagai persekutuan yang saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan jemaat kita tentulah kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka yang kelebihan akan membantu yang kekurangan. Lalu mereka yang kekurangan tentu memiliki kelebihan-kelebihan yang lain yang bisa membantu sesama mereka juga. Kita bisa untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, membantu mereka yang memerlukan. Sehingga terjadilah persekutuan yang akrab dan hangat. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya melayani kebaktian kedukaan. Dan ketika melayani kebaktian kedukaan, ada anggota jemaat yang tidak bisa hadir karena alasan kesehatan juga, karena memang protokol kesehatan juga ya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ketika saya datang ke rumah duka, ada seorang anggota jemaat. Dia tidak berduka pada saat itu, tapi anggota jemaat yang memberikan pertolongan kepada keluarga yang sedang berduka dengan menayangkan ibadah live streaming atau ibadah via aplikasi Zoom yang bisa diakses di waktu yang sama. Nah, menarik sekali karena pelayanan ini tidak pernah terfikirkan. Karena biasanya kita memikirkan pelayanan yang ada di gereja, di kebaktian, misalnya live streaming, tetapi kebaktian kedukaan ini mungkin sesuatu yang terlewatkan. Tetapi yang menarik adalah ada anggota jemaat yang memiliki kesadaran itu, kemudian menutup lubang itu dengan hadir di sana dan menyediakan layanan live streaming atau layanan ibadah
yang bisa diakses melalui aplikasi Zoom. Menarik sekali. Nah, inilah yang disebut dengan hidup saling melengkapi, hidup sempurna sebagai jemaat Tuhan. Ketika kita bisa hadir untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang mungkin belum terlintas apa yang hendak dilakukan, tetapi kita tahu apa yang kita lakukan, maka kita lakukan itu. Ya, sehingga kita lihat bagaimana kehidupan jemaat yang bisa lebih solid dan hangat. Dan itulah yang sebetulnya bisa kita lakukan sekarang ini, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan misalnya beberapa waktu yang lalu di dalam pelayanan perjamuan kudus, ada penatua yang berhalangan untuk hadir karena persoalan kesehatan. Tetapi kemudian ada penatua lain yang menggantikannya dengan sukacita dan dengan senang hati. Ya, dan ini bisa disebut sebagai upaya untuk hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan rumah tangga apalagi, kita bisa benar-benar mengimplementasikan hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tanamkanlah perasaan saling memiliki terhadap sesama anggota jemaat. Pesan yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa di gereja, di jemaat kita bukanlah diri kita sendiri. Tetapi kita memiliki banyak saudara, anggota jemaat yang lain di wilayah kita, anggota jemaat di lingkungan yang biasanya kita aktif untuk berbicara di sana, ya, atau bersekutu di sana. Ya. Ini bisa kita tanamkan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran bahwa orang lain atau anggota jemaat GKI Taman Cibunut yang lain adalah saudaraku juga. Maka dengan demikian kita bisa mengusahakan kehidupan yang solid, yang utuh sebagai anggota jemaat GKI Taman Cibunut. Lalu pesan yang keempat adalah hiduplah berdamai dengan semua orang. Jika kita memiliki ganjalan dalam hati kita sekarang ini, misalnya dengan sesama anggota jemaat GKI Taman Cibunut, marilah kita mulai berbicara dengan orang itu. Ungkapkan apa yang menjadi kegelisahan hati kita. Lalu utarakan apa yang menjadi niat hati kita. Temukanlah jalan tengah supaya kita bisa sama-sama memulihkan relasi ini. Itulah yang diharapkan oleh Paulus untuk dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini. Bawa damai sejahtera, memulihkan relasi antara Allah dan dunia. Kita pun juga bisa memulai perdamaian di kehidupan keluarga kita. Seorang anak dengan orang tuanya, kalau ada relasi yang tidak menyenangkan di situ, dibicarakan dan bangunlah situasi yang melahirkan kehangatan. Ketika orang tua mungkin merasa pernah salah berkata kepada anaknya, dia datang kepada anaknya dan mengatakan, maafkan saya mengatakan hal seperti itu karena satu dan lain hal. Seorang istri kepada suami, suami kepada istri, dan kita kepada anggota keluarga kita. Mari kita berbicara kepada mereka, ayo kita pulihkan relasi-relasi kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa kita renungkan bersama-sama pada hari ini di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan dan meneguhkan kita supaya kita bisa hidup bersukacita sekalipun sulit bagi kita. Kita bisa hidup saling melengkapi satu dengan yang lain di tengah kehidupan jemaat kita. Kita bisa menanamkan perasaan saling memiliki terhadap sesama anggota jemaat. Dan kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Dengan anggota jemaat kita di gereja maupun dengan keluarga kita di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dan menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami agar kami senantiasa bersukacita
sekalipun sekarang ini kami menghadapi situasi yang sulit, yaitu situasi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami juga agar kami di tengah kehidupan jemaat ini senantiasa mengupayakan kehidupan yang sempurna. Dalam pengertian kami hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah, yang kelebihan membantu yang kekurangan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami pula agar kami dapat hidup sehati sepikir. Kami menanamkan di dalam hati dan pikiran kami perasaan saling memiliki terhadap anggota jemaat yang lain. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami juga agar kami dapat hidup berdamai dengan semua orang, dengan saudara-saudara kami di gereja dan dengan keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus Kristus, kami ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus akan menolong dan menyertai kami supaya kami bisa menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu ini di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para tenaga kesehatan di mana mereka sampai hari ini terus berjuang untuk mengobati mereka yang menderita COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penghiburan dan ketegaran dalam menjalankan panggilan mereka sebagai tenaga kesehatan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata melampaui manusia, melampaui apapun di dunia ini untuk mendatangkan kesembuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mendatangkan kesembuhan jikalau itu adalah bagian dari rencana-Mu dan kehendak-Mu kepada mereka yang menderita COVID-19. Kami berdoa pula Tuhan bagi kehidupan keluarga kami yang sampai hari ini terus bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Kami percaya bahwa Engkau akan menjaga dan melindungi kami dan memelihara relasi di antara kami agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling melengkapi. Kami berdoa untuk pergumulan ekonomi kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana di antara kami mulai mengalami krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena Engkau akan menopang tangan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kami dapat bertahan di tengah situasi seperti ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para pelayan gerejawi yang senantiasa terus hadir di gereja untuk memberikan pelayanan online bagi jemaat. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada mereka, juga hikmat agar mereka senantiasa dapat terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan panggilan mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cipunut Bandung. Tuhan kiranya pelihara kehidupan jemaat kami. Biarkanlah kami dapat hidup saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Supaya Tuhan juga menyertai pemimpin-pemimpin kami. Agar mereka dapat mengambil keputusan dan tindakan yang bertanggung jawab di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa akan terus berjalan di depan kami. Sehingga kami dapat terus mengikuti Engkau kemanapun Engkau melangkah. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu itu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab pada hari ini telah selesai. Sampai berjumpa lagi di dalam persekutuan pemahaman Alkitab di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.